Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Ani dalam pembelajaran fikih pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, Bu Ani doakan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Anak-anak, sebelum pembelajaran fikih hari ini dimulai, mari nak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah, agar apa yang akan kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita ke depannya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru fikihnya tentang sunnah wudhu, niat atau lafal wudhu, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sebelum Bu lanjut, apakah anak-anak masih ingat pengertian wudhu, syarat sah wudhu dan rukun wudhu? Alhamdulillah kalau anak-anak masih ingat. Untuk hari ini materi barunya adalah sunnah wudhu. Nah, ada beberapa sunnah ketika kita berwudhu. Nah, sunnah adalah suatu hal yang kita lakukan akan mendapat pahala. Nah, jadi sunnah wudhu ini boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya anak-anak agar mendapat pahala lebih, maka boleh melakukan sunnah wudhu. Beda dengan rukun wudhu nak. Kalau rukun wudhu itu hal yang harus atau wajib dilakukan saat kita berwudhu. Contohnya salah satunya adalah membaca niat. Nah, kalau sunnah wudhu ini hal yang kita lakukan ini mendapatkan pahala. Jika tidak dilakukan, ya tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi anak-anak ketika melakukan sunnah wudhu ini akan mendapatkan pahala lebih. Apa saja sih di antara sunnah-sunnah wudhu itu? Yang pertama, sunnah wudhu adalah membaca basmalah. Jadi anak-anak sebelum berniat wudhu, sebelum baca niat wudhu, anak-anak harus membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, agar anak-anak mendapatkan pahala lebih dengan melakukan sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi tangannya dibersihkan dulu nak sebelum anak-anak mulai berwudhu. Itu adalah termasuk sunnah wudhu. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur itu nak tidak termasuk rukun wudhu. Berkumur-kumur itu adalah termasuk kesunahan dalam wudhu. Ya. Yang keempat adalah membersihkan hidung. Termasuk juga membersihkan hidung ini tidak menjadi rukun, tapi menjadi sunnah wudhu. Manakala kita mengerjakan 1-4 ini, pahala kita insya Allah akan bertambah. Selanjutnya, apa sih sunnah wudhu? Yang kelima adalah mendahulukan membasuh yang kanan. Jadi ketika anak-anak membasuh tangan sampai siku-siku itu harus mendahulukan yang
yang kanan. Ketika anak-anak membasuh kedua kaki juga harus mendahulukan yang kanan. Nah, ketika anak-anak membasuh dengan mendahulukan yang kanan, maka anak-anak akan mendapatkan pahala tambahan. Yang keenam apa? Yang keenam, sunnah wudhu adalah membasuh sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah termasuk kesunahan. Kalau anak-anak hanya membasuh 1 kali, bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, sudah sah. Tapi kalau anak-anak mau mendapatkan pahala lebih, misalkan anak-anak ketika membasuh kedua tangan sampai sikunya itu ulang sampai 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Nah, itu yang dimaksud membasuh sebanyak 3 kali. Itu adalah termasuk sunnah wudhu. Jadi beberapa sunnah wudhu di sini ada 6. Anak-anak diharapkan boleh melakukan di antara beberapa sunnah wudhu yang tertera 1 sampai 6 tadi. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi sunnah wudhu ada 7, yaitu mengusap kedua telinga. Nah, termasuk mengusap kedua telinga ini bukan menjadi syarat wudhu, tapi menjadi sunnah wudhu. Loh Bu, biasanya saya kok selalu kalau misalkan wudhu itu mesti mengusap kedua telinga. Ya nggak apa-apa, berarti anak-anak menambahkan sunnah wudhu pada saat berwudhu, tetap wudhunya tetap sah. Nah, yang ke-8 adalah berdoa sesudah wudhu. Alhamdulillah, itu termasuk beberapa sunnah wudhu yang ada 8. Jangan lupa doa sesudah wudhu, anak-anak juga harus hafal agar bernilai pahala lebih saat anak-anak sudah selesai wudhu terus berdoa. Jadi beberapa sunnah wudhu ada 8 jumlahnya. Selanjutnya niat wudhu. Bu Ani yakin anak-anak sudah hafal semua niat wudhu. Nah, bagaimana niat wudhu lafalnya? Niat wudhu lafalnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, anak-anak ketika berniat wudhu boleh membaca niatnya sebelum berwudhu atau saat melakukan wudhu. Nah, nggak apa-apa saat melakukan wudhu atau sebelum wudhu. Nah, yang tidak boleh itu ketika anak-anak tidak membaca niat wudhu. Nah, itu wudhunya yang tidak sah atau alias wudhunya batal. Bu Ani yakin anak-anak sudah hafal niat wudhu semuanya. Coba bersama-sama sekali lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu adalah termasuk lafal niat wudhu. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira bolehkah kita sholat dalam keadaan kentut? Tidak boleh jawabannya. Jadi anak-anak ketika sholat terus kentut, berarti apa yang harus anak-anak lakukan? Iya, anak-anak harus berwudu kembali. Kentut lagi, wudu lagi. Kentut lagi, wudu lagi. Jadi ketika anak-anak mau sholat harus dengan berwudu terlebih dahulu. Faham ya anak-anak? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Di antara hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah buang air kecil dan besar. Coba anak-anak perhatikan ketika anak-anak sudah berwudu, setelah itu tiba-tiba anak-anak merasa pengen kencing atau pengen beol, otomatis wudunya batal kalau anak-anak sudah kencing dan sudah beol. Jadi ketika anak-anak kencing harus berwudu lagi, walaupun tadi sebelum kencing sudah berwudu. Yang kedua, hal yang membatalkan wudu adalah kentut. Nah, itu tadi. Ketika anak-anak sudah berwudu,
tiba-tiba kentut, atau di saat anak-anak berwudu baru sampai membasuh kedua tangan, kok ternyata kentut, berarti otomatis mengulang dari awal, mengulang dari membaca niat wudu tadi ya. Jadi kesimpulannya, ketika anak-anak berwudu, baik di pertengahan wudu atau sesudah wudu, anak-anak kentut, berarti anak-anak harus mengulang wudunya. Pintar. Selanjutnya, hal yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Karena apa kok bisa akalnya hilang? Karena anak-anak tidur misalkan. Nah, anak-anak sudah wudu, tapi ternyata anak-anak nunggu sholat duhur sampai ketiduran. Lah, otomatis wudunya anak-anak batal. Nah, anak-anak harus berwudu lagi. Nah, karena anak-anak tadi tidur. Yang kedua adalah ketika hilangnya akal karena pingsan. Nah, orang yang sudah wudu ternyata tiba-tiba mau sholat pingsan, otomatis dia ketika sudah sadar dan mau sholat, dia harus mengulang wudunya kembali. Selanjutnya, hilangnya akal karena dia gila atau karena mabuk. Nah, itu hal yang membatalkan wudu. Jadi anak-anak harus ingat, hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah kencing, beol, kentut, dan hilangnya akal karena tidur atau pingsan. Selanjutnya, hal yang batal keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Apa sih yang bukan muhrim itu? Dikatakan muhrim itu ketika saudara kandung. Kalau bukan muhrim berarti orang lain. Misalkan Bu Ani bersentuhan dengan papanya anak-anak, berarti otomatis wudunya Bu Ani batal. Seperti itu. Karena Bu Ani dengan papanya anak-anak bukan apa-apa, bukan saudara kandung. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi anak-anak perlu diperhatikan, saat anak-anak sudah selesai wudu, anak-anak tidak boleh menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jika anak-anak merasa misalkan batal, nah berarti anak-anak tidak boleh menyentuhnya. Nah, ketika anak-anak menyentuhnya dengan menggaruknya dan lain sebagainya, otomatis anak-anak wudunya batal. Jadi itu adalah beberapa hal yang membatalkan wudu, ada 1 sampai 5. Coba jikalau ada pertanyaan, batalkah wudu kita manakala kita bersentuhan dengan saudara kandung sendiri? Tidak, karena saudara kandung sendiri adalah muhrim kita. Yang batal manakala kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita, yang bukan menjadi saudara kandung kita. Paham ya anak-anak tentang pembelajaran hari ini, sunnah wudu, niat wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Pembelajaran kita fikih sudah selesai. Nanti anak-anak kalau belum paham bisa membacanya di halaman 26. Sebelum Bu Ani tutup, mari nak kita bersama-sama membaca hamdalah, agar apa yang kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama, dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.